Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliana Siva dengan NIM 4201 422016 dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan nasional dan implementasinya. Di sini pertama akan membahas tentang apa itu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Butir 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 1 Butir 1. Istilah kecerdasan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kecerdasan intelektual, karena kecerdasan spiritual telah disebutkan secara eksplisit sebagai kekuatan spiritual keagamaan. Sementara itu, pengendalian diri dalam pasal ini tentu dapat dijelaskan sebagai kecerdasan emosional. Selanjutnya ada visi dan misi pendidikan nasional. Visinya yaitu dapat mewujudkan suatu pranata sosial yang kuat dan bermartabat. Sedangkan misi yaitu pertama mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan, ilmu pengelolaan, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi. Strategi terwujudnya pembaruan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. Yang kedua, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Ketiga, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Empat, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. Yang kelima, peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, penyediaan sarana belajar yang mendidik. Yang ketujuh, pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. Yang kedelapan, penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. Yang kesembilan, pelaksanaan wajib belajar. 10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan. 11. Pemberdayaan permasyarakat. 12. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan dan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Ini hakikatnya, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk fungsi dan tujuan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 20 tahun 2023 Bab 2 pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kelembagaan dan pengelolaan pendidikan menurut UU nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 angka 3. Ini tujuan pendidikan nasional ini yaitu dapat tercapai bila mana didukung oleh semua komponen yang ada dalam sistem yang bersangkutan. Ini ada jalur pendidikan dibagi menjadi
tiga, yaitu yang pertama pendidikan formal, yang kedua non formal, dan yang ketiga ini informal. Jenjang pendidikan ini yang pertama ada jenjang pendidikan dasar, yaitu SD, MI, SMP, MTS derajat diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 17 ayat 1 dan 3. Yang kedua ini jenjang pendidikan menengah, yaitu SMA, MA, SMK, MAK sederajat. Ini diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4. Yang ketiga yaitu jenjang pendidikan tinggi diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Nah, ini jenis pendidikan ada pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan akademik. Pendidikan umum ini pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan. Yang pendidikan kejuruan ini mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Untuk pendidikan akademik ini program sarjana dan pasca sarjana. Selanjutnya ada juga pendidikan profesi. Ini untuk setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Terus ada pendidikan vokasi, ini pendidikan tinggi yang mempersiapkan karena peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan. Yang selanjutnya pendidikan keagamaan ini pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama. Yang terakhir ini ada pendidikan khusus, ini diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Yang selanjutnya yaitu implementasi sistem pendidikan nasional. Yang pertama, usai sadar dan terencana kegiatan pendidikan harus disadari direncanakan dalam tataran nasional, regional, institusional, dan operasional pembelajaran oleh guru. Yang kedua ini mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga yaitu memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kegagasan, alat mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu saja yang saya sampaikan. Jika ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.